kata perwira polisi militer ex-pemeriksa para tahanan politik G30 SPKI ini. Mereka kini coba memutarbalikkan sejarah. Mereka yang dianggap coba memutarbalikkan fakta sejarah itu adalah para bekas tahanan politik G30 SPKI. Penilaian bahwa para bekas tahanan politik G30 SPKI itu coba memutarbalikkan fakta sejarah itu dilontarkan oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Korps Polisi Militer, CPM, Tahir. Maijen Purnawirawan Tahir ketika berpangkat Letkol Kolonel CPM sempat bertugas sebagai Wakil Ketua atau Perwira Pelaksana Tim Pemeriksa Pusat, TPRPU, yang bertanggung jawab atas pemeriksaan ribuan tahanan Gestapo. TPRPU dibentuk pada 1965 dengan surat keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Pangkop Kamtib, waktu itu. Mayor Jenderal Soeharto. Penilaian itu diungkapkan Maijen Tahir saat dia diwawancarai oleh dua wartawan Tempo, Dharma Saputra dan Darmawan Sepriyosa. Menurut Tahir, pernyataan para mantan Tapol G30S itu setelah keluar dari tahanan aneh-aneh. Mereka memanfaatkan kemerdekaan berpendapat sekarang ini untuk membersihkan diri dari noda yang pernah mereka perbuat. Mereka memutarbalikkan sejarah, seperti Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, Organisasi Wanita Onderbu PKI. Kok, mereka bilang tak pernah bersalah? Padahal, menurut kenyataan, Gerwani jelas-jelas mendukung pemberontakan itu. Saya harap masyarakat tidak mudah mempercayai kata-kata mereka, kata Tahir. Maijen Tahir juga yakin jika yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Militer Luar Biasa itu sudah tepat. Karena kata dia, bagaimanapun pengadilan mengambil keputusan bukan atas nama individu, tapi demi Tuhan. Memang, dalam proses penahanan, karena ada begitu banyak orang yang harus diperiksa, bisa saja terjadi kekurangtertiban mengenai TPRPU yang dibentuk ketika itu. Seingat Tahir, pembentukannya berdasarkan surat keputusan khusus Pangkop Kamtib waktu itu. Maijen TNI Soeharto. Jumlah anggotanya cukup banyak, saya tak begitu ingat. Yang jelas, tim ini beranggotakan pemeriksa dari Kejaksaan, Kepolisian, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Polisi Militer, CPM. Ketuanya Direktur Polisi Militer, Maijen CPM Sunarso. Saya waktu itu menjabat Wakil Ketua atau Perwira Pelaksana TPRPU. Di semua daerah juga dibentuk tim pemeriksa daerah atau TPRDA di bawah komando daerah militer masing-masing, kata Tahir. Namun yang Tahir sayangkan, setelah dilepas, beberapa tahanan PKI itu menyangkal sejarah G30 SPKI versi pemerintah selama ini. Misalnya Latif, yang mengaku telah memberitahu Soeharto sebelumnya. Tapi Latif tidak pernah dia itu umbar bahwa dia juga di malam sehari sebelum G30 SPKI ternyata sempat mengecek keberadaan Jenderal Nasution di rumah sang jenderal. Malam itu sehari sebelum G30 SPKI meletus. Latif bukan hanya bertemu dengan Pak Harto, ia juga bertemu dengan Pak Nas. Di rumah Pak Nas, ia diterima adik Bu Nas. Latif tanya, Pak Nas bangun pagi jam berapa? Salat subuh jam berapa? Makan pagi jam berapa? Dia mengecek jadwal Pak Nas. Itu intinya. Setelah dibebaskan, ia mengeluh kenapa pemerintah tidak berbelas kasihan. Ya, karena pasukan dia yang menyerbu rumah Pak Nas, kata Tahir. Sekarang, lanjut Tahir, ada anggapan keterangan Latif itu seolah-olah benar. Ia mengaku bertemu dengan Soeharto, dan sebagainya, tapi ada satu bukti. Sewaktu ia tertangkap setelah ditembak, di sakunya ada surat dari Mayor Jenderal TNI Pranoto Rekso Samodra, asisten 3 Menteri Panglima Angkatan Darat yang dinyatakan terlibat G30 SPKI. Isinya kira-kira, saya, Pranoto, tak lagi bisa menolong kamu. Surat itu kan mestinya jawaban dari surat Latif. Lah, kalau memang Latif lebih dekat dengan Pak Harto, kenapa dia tidak lantas minta tolong saja kepada Pak Harto? Kenapa minta tolong kepada Pranoto? Dari situ saya menilai apa yang diomongkan Latif itu banyak bohongnya. Dia juga bilang bukan PKI. Itu bohong. Latif mengikuti rapat pertama yang membahas operasi penangkapan Dewan Jenderal itu. Bahkan, 2 kali rapat itu diadakan di rumahnya sendiri. Saat operasi, ia aktif di Lubang Buaya, mengatur pasukan. Saat pemeriksaan TPRPU dan di sidang Mahmiluk, ia terbukti terlibat. Apapun penilaian orang, kalau keterlibatannya tak cukup bisa dibuktikan, tak mungkin ia divonis hukuman seumur hidup, tutur Tahir.